Pendalaman dan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki kini semakin panas. Satu persatu tabir mulai terungkap. Ada banyak yang mengganjal di hati masyarakat. Menjawab rasa penasaran publik, tim Hotkeys pun secara eksklusif melihat langsung seperti apa kondisi kediaman Peggy Setiawan yang digadang-gadang menjadi otak kejadian tersebut. Namun, kedatangan tim Hotkeys rupanya belum berbuah manis, lantaran Ibunda Peggy bertemu dengan 3 orang saksi yang sedang diperiksa di Polda Jabar. Berikan keterangan tentang keberadaan Peggy. Para saksi yang merupakan rekan Peggy menegaskan bahwa Peggy benar-benar ada di Bandung di saat kejadian naas itu melanda. Baik pemirsa Hotkeys, kembali lagi bersama saya Fikri. Saat ini saya sedang berada di daerah Cirebon, Jawa Barat. Dan tepat di belakang saya ini adalah rumah dari salah satu DPO yang sudah ditangkap, yaitu Peggy Setiawan. Untuk memberikan atau kita mendapatkan informasi lebih lanjut, kita coba cek ke rumah dari Peggy Setiawan. Apakah ada orang di rumah atau tidak? Ya, baik pemirsa Hotkeys, sepertinya di rumah dari Peggy Setiawan ini tidak terdapat orang ataupun orang tua dari Peggy Setiawan. Tetapi sebelumnya kami sudah mencoba bertemu dengan sang ibu, tetapi sang ibu seperti menolak untuk dilakukan wawancara karena beliau mengatakan bahwa sedang tidak enak badan dan memang keadaannya pun memang kurang sehat kelihatannya. Tadi sudah sempat sebelumnya saya ketemu dengan beliau. Untuk pemanggilan ketiga saksi, Bang Bondol, Suarsono, Ibnu dan Suparman, ya, kami sudah memohon ke Polda Jawa Barat penyidik, ya, Pak Denny Mukhtar, agar diperiksa di Polres Cirebon Kota yang lebih dekat. Namun beliau menjawab karena sedang piket, jadi saksi yang harus ke sana. Oleh karenanya ini sekarang mau berangkat ke sana, ya, ke Polda Jawa Barat. Jadi pemeriksaannya di Polda Jawa Barat. Tanggal 27 malamnya tuh nganter Bondol, ya. Bondol pulang, ya. Terus dari bedeng itu tempat tidurnya. Dari bedeng kamar, ya, melalui jalan kaki ke jalan raya. Terus Bondolnya naik mobil, saya pulang lagi. Nah, makan di situ terus tidur sayanya. Tapi gitu masih ada di situ. Bareng tidur bareng. Benar-benar ada di Bandung, nggak ada di lokasi Cirebon, di Bandung kayak gitu. Suarsono, Suarsono, yang dipanggil Bondol, Ya, nanti, Suparman, saudara juga. Enggak, teman kerja. Teman kerja, Bu. Pak. Ibu sih tetap berkeyakinan bahwa Peggy tidak bersalah karena Peggy malam itu tidak ada di Cirebon karena dia sedang bekerja sebagai buruh di Bandung. Ya mungkin dari nanti kalau memang pihak kepolisian memanggil saksi, ya kita tetap kooperatif. Seperti ini kan ada yang dipanggil 3 saksi, ya udah kita kooperatif untuk mengantar mereka memberikan kesaksian apa adanya tanpa harus kita rekayasa. Tetapi ingat di sini bahwa orang-orang yang melakukan pembelaan ini harus jelas, tidak boleh serta-merta hanya ingin membela, ingin memberikan suatu kesaksian, tetapi kesaksiannya palsu. Itu pasti ada sanksi pidananya. Nah, ini harus ditanggungjawabkan. Karena kita ini sedang fokus mencari siapa sih dalam pembunuhannya Vina. Di lain sisi, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Hotman Paris Hutapea, juga mengatakan bahwa sempat curiga ada kejanggalan dari keterangan para pelaku DPAP di tahun 2016 ke tahun 2024. Terdapat perbedaan yang bertolak belakang, dan kemudian tidak lama berselang, 2 DPO dari total 3 orang pun dihilangkan. Lalu, bagaimanakah tanggapan Hotman Paris ketika melihat hal tersebut? Tetapi saksi yang tertera adalah Parudiana. Tetapi kalau di Liga Akbar, teman yang mengantar Muhammad Rizky ini ada kesaksiannya. Dia membenarkan saat itu dikejar-kejar, dilempari, dikejar, ya, oleh sekelompok motor itu. Tetapi si Liga Akbar ini kemudian berhasil masuk gang. Sehingga
dia selamat. Nah, kesaksiannya di situ, ada nggak yang dikenali dari pelaku-pelaku yang melempari, yang mengejar itu? Ternyata Liga Akbar mengenali satu pelaku, namanya Rivaldi. Nah, jadi kalau ada yang dikenali satu pelaku, yaitu Rivaldi, bisa jadi Rivaldi ini ngoceh kan? Si A, si B, si C, akhirnya ketemulah 11 pelaku. 11 orang itu dengan 7 motor itu tidak ada motor smash. Artinya, kalau saat itu yakin memang Aib melihat, mengenali ciri-ciri Peggy Setiawan, mungkin setelah penggerebekan itu dikejar, ditangkap. Kan itu. Nah, karena ragu dan memang dibuktikan dalam putusan pengadilannya juga tidak ada satupun ya menyebut ya kalimat menyebut smash, dan bahkan diputus oleh pengadilan bahwa memang menurut putusan pengadilan itu bahwa memang ada 11 pelakunya, 8 yang sudah dipidana, 3 yang DPO. Itu sudah putusan, sudah final. Akhirnya sekarang tiba-tiba kepolisian bikin konferensi pers menyatakan 3 dari DPO ini, 2 adalah viktim, 1 adalah pelaku yaitu Peggy. Cuma masalahnya sekarang kita lihat Peggy. Peggy di BAP tahun 2016 disebut sebagai pelaku. Tapi di BAP 2024 baru-baru ini 5 dari pelaku mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi bertentangan kan? Di BAP 2016 semua mengatakan ada 3 DPO. Ya, bukan fiktif. Tapi di BAP tahun 2024 tiba-tiba semua terpidana itu yaitu 7 orang mengatakan 2 DPO itu adalah fiktif, padahal dulu dikatakan tidak fiktif. Jadi ini sudah semakin amburadul, semakin kabur kasusnya. Sehingga kalau saya sih mengatakan terlalu cepat bagi kepolisian menyatakan 2 DPO itu adalah fiktif. Awal mulanya Peggy Setiawan alias Peron. Nah, ini kan ada kontroversi ya, dan ada perbedaan, dan terus bergulirlah begitu ditangkapnya Peggy Setiawan dan menyatakan bahwa dia adalah bukan pembunuhnya atau bukan sebagai aktor intelektual atau juga bukan dalangnya ya. Nah, ini kan harus jelas. Artinya apabila seorang dinyatakan tersangka terus dijadikan DPO, nah ini kan sudah memenuhi unsur alat buktinya cukup, terus memenuhi syarat ya kalau di dalam undang-undang pidana tentunya alat bukti sah itu adalah di dalam pasal 184 memenuhi unsur ya, yaitu 5 unsur ya, yaitu keterangan saksi, surat, dan ahli, bahkan juga keterangan terdakwa. Sebelumnya, memang sempat ramai diberitakan bahwa polisi pun menggelar prarekonstruksi di 6 TKP berbeda. Alhasil, tim kuasa hukum Peggy serta ibunda Peggy langsung bergegas melihat lokasi kejadian pada tanggal 30 Mei 2024. Selain khawatir Peggy melakukan hal yang sebenarnya tidak dia lakukan, ibunda Peggy pun juga rindu karena sudah berhari-hari terpisah sejak Peggy ditangkap. Di lain sisi, keluarga Peggy pun juga mulai menaruh harapan lantaran kesaksian Mel-Mel yang diduga menjadi saksi kunci yang masih misterius, diduga tahu kejadian yang sebenarnya serta wujud para pelaku, termasuk 3 orang yang ditetapkan DPO pada tahun 2016. Akankah nantinya Mel-Mel pun dalam waktu dekat akan muncul ke hadapan publik? Ya, saya mau membalas kerinduan saya juga. Saya mau ketemu sama anak. Untuk saling menguatkan? Iya. Memastikan diri sendiri. Yang dikangenkan dari sosok Peggy adalah setiap hari biasa berkumpul sama adik-adiknya. Sekarang tidak ada, itu aja. Jadi sangat merasa kehilangan. Iya. Sosok yang bisa menggantikan, dan iya. Ibu ingin menyampaikan ya bahwa banyak kuasa hukum yang saat ini membantu. Iya, juga dukungan dari netizen yang lain. Belum tahu semuanya karena Mel kan belum sempat di BAP, belum ada BAP-nya, itu kan hanya di medsos kan. Jadi belum tahu, bukan karena Mel bukan kuasa hukum kita. Tapi yang jelas bahwa kalau memang Mel itu kunci penting, apalagi Presiden sudah meminta agar diusut tuntas, langsung dong kerahkan penyidik ke cari si Mel. Ya,
segera dijemput dong. Iya, seharusnya memang dipanggil lah sama pihak kepolisian kan sesuai prosedur, karena memang itu membuat simpang siur, harusnya ada pemanggilan dong buat Mel-Mel juga gitu. Benar diperiksa kan sesuai dengan prosedur, ya kita juga nggak tahu apakah Mel-Mel memang apa yang dikatakan Mel-Mel benar atau tidak, coba kita sih ragu gitu. Nah, lalu bagaimanakah prosesnya? Nah kan kalau kita lihat, kalau dia bisa membuktikan ya, artinya seterang matahari gitu kan, kebenaran itu kan seterang matahari, dibuktikan dengan saksi-saksi yang komprehensif, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saksi yang bisa dipertanggungjawabkan itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dia terangkan itu benar-benar waktu dan tempatnya itu sesuai. Katanya kan dia di Bandung. Betul nggak? Apa yang membuktikan selain secara verbal dia ngomong bahwa dia ada di Bandung? Itu kan harus dibuktikan. Ini kan saksi petunjuk yang dijadikan petunjuk bahwa saksi-saksi ini keluar setelah peradilan ini diselesaikan kan gitu. Nah ini kan saksi ini pelan-pelan lah terbuka. Mulai dari 3 orang saksi ini menyatakan bahwa dia melihat adalah bukan Peggy Setiawan itu adalah bukan Peggy alias Peron yang dimaksud, ataukah Andi ada yang dimaksud, ataukah ada beberapa DPO yang dihilangkan itu. Tidak menampik, kini kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi sorotan masyarakat dari berbagai kalangan. Berawal dari film yang viral, hingga saat ini sudah ditonton sebanyak 5,7 juta kali. Tapi di saat bersamaan, film tersebut juga dilaporkan ke pihak kepolisian. ALMI, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, melaporkan film tersebut karena diduga menjadi penyebab kegaduhan di tengah masyarakat. Menjawab hal tersebut, sang sutradara Anggi Umbara pun akhirnya muncul dan angkat bicara. Lalu, seperti apa tanggapan Anggi ketika melihat film karyanya dilaporkan ke polisi? Kayak masih mimpi aja, kayak bangun di dalam film komedi itu lucu banget gitu. Saya sejak kapan film bisa dipolisikan gitu kan, film yang udah lulus sensor, yang udah nggak melanggar hukum, udah ditonton jutaan orang, terus dinilai membuat kegaduhan, terus mau dipolisikan, mau ditarik gitu. Nggak make sense sih kalau menurut saya, karena pertama itu udah lulus sensor, udah nggak ada hukum yang dilanggar, terus dasarnya apa nggak kuat gitu, juga membuat kegaduhan menurut siapa gitu. Kalau menurut saya sih ini bukan kegaduhan, ini justru reaksi dari masyarakat, dari netizen yang emang peduli terhadap kasus ini gitu kan, peduli terhadap keluarga Vina dan almarhum Eki gitu kan. Dari sini kan manfaatnya banyak gitu kan, dari kasus kembali diangkat, kasus yang belum tuntas gitu kan, keluarga korban mendapatkan harapan untuk mendapatkan hak-haknya kembali diangkat gitu kan. Terus refleksi kepada semua masyarakat kita, awareness terhadap bullying, terhadap kebahayaan geng motor, kenakalan, kriminalitas gitu kan. Banyak, ini sebuah wake up call untuk semuanya menurut saya. Film itu didramatisir berupa jadi menjadi sebagian dari hiburan. Tidak mengatakan 100% adalah kejadian sebenarnya. Jadi tidak membohongi publik, nggak ada unsur pidananya. Nah, kalau kita lihat dari film ya, film Vina Cirebon ya, tentunya hal ini adalah hal yang saya rasa boleh-boleh saja orang melaporkan ya, boleh, karena kita ini negara yang bebas untuk memberikan suatu pandangan hukum dan adanya suatu kerugian ya. Tentunya seorang juga merasa kerugian, bolehlah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Nah ini kan film ya, kalau dibilang film itu kan cerita fiksi, ya artinya tidak bisa sama persis dengan kejadian. Pemirsa, itu tadi dia tim Hotkeys secara eksklusif mendatangi kediaman dari Peggy Setiawan. Dan di situ terungkap bahwa akan ada 3 saksi yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Dan sang ibu pun menceritakan bagaimana kerinduan terhadap sang anak. Hingga sekarang ini, Ibu Peggy pun percaya bahwa anaknya bukanlah pelaku utama.
Selanjutnya pemirsa, seperti apakah berita terhot dan juga terupdate dari artis Indonesia lainnya yang akan dirangkum di segmen Hot Kiss Update? Jangan pindahkan channel Anda, Liza akan kembali setelah yang satu ini.